Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadatul Hasanah dari Perbankan Syariah 6E dengan NIM 2214202127. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kuis 2C. Baik, terdapat beberapa kriteria ALKO agar strategi ALMA dapat efektif. Yang ke satu ada semua anggota ALKO harus terlibat dan mengerti bahwa strategi ALMA adalah strategi menyeluruh dari aset dan liability. Yang kedua ada semua anggota ALKO harus terlibat dalam pencapaian anggaran yang direncanakan. Nah, yang ketiga ada semua anggota ALKO harus berfokus kepada hasil mendatang serta memberikan saran dan pendapat pemecahan. Yang keempat ada semua anggota ALKO harus saling berhubungan dalam kaitannya dalam pencapaian tujuan. Terus yang kelima ada ALKO harus merupakan keterpaduan dari seluruh bagian yang ada di bank. Semua bagian harus mempunyai sistem yang mampu memberikan informasi yang tepat, terbaru dan akurat. Lalu yang keenam ada semua anggota ALKO harus punya semangat pembaruan, mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Yang ketujuh ada semua anggota ALKO harus berpandangan luas dan saling mendukung tanpa prasangka buruk. Selanjutnya ada tujuan khusus ALMA pada bank syariah. Tujuan kebijakan ALMA pada khususnya ada 5. Yang ke satu ada memperluas ruang lingkup dan tanggung jawab komite ALMA. Yang kedua ada mengukur dan mengatur risiko yang dihadapi secara konsisten. Yang ketiga ada menetapkan pedoman. Yang keempat membentuk kebijakan yang konsisten dengan kebijakan lain perbankan, yaitu investasi, pinjaman, operasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang kelima, ada mengkoordinasikan pengelolaan posisi keuangan. Selanjutnya ada contoh penerapan ALMA pada bank syariah. Nah, berikut ini contoh penerapan kebijakan ALMA atau Asset and Liability Management pada bank syariah. ALMA atau Asset and Liability Management adalah proses pengelolaan aset, aktiva, dan kewajiban liabilitas bank secara strategis agar tercapai keseimbangan antara risiko, likuiditas, profitabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Nah, contoh penerapan ALMA di bank syariah itu yang ke satu ada pengelolaan risiko likuiditas. Contoh, Bank Syariah ABC memproyeksikan akan terjadi penarikan dana besar dari nasabah deposito mudharabah dalam 1 bulan ke depan. Maka bank mengatur ulang portofolio aset likuid seperti menempatkan dana pada sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) atau suku jangka pendek. Terus menyesuaikan tenor pembiayaan, seperti tidak menyalurkan pembiayaan jangka panjang selama periode risiko tinggi likuiditas. Nah, tujuannya agar tidak terjadi mismatch atau ketidaksesuaian antara jatuh tempo dana pihak ketiga dan aset produktif. Lalu yang kedua ada penyesuaian produk pembiayaan dan pendanaan. Contoh, setelah evaluasi ALMA, Bank Syariah XYZ mengetahui bahwa rasio dana jangka pendek terlalu tinggi dibandingkan pembiayaan jangka panjang, disebut mismatch tenor. Maka bank meluncurkan produk tabungan berjangka syariah atau deposito berjangka panjang untuk menyeimbangkan struktur liabilitas. Terus, bank juga memperbanyak portofolio pembiayaan dengan akad mudharabah musyarakah jangka pendek agar lebih fleksibel. Tujuannya mengurangi ketidaksesuaian jangka waktu antara aset dan liabilitas. Yang ketiga ada penetapan harga dan margin sesuai ALMA. Contoh, Bank Syariah melakukan simulasi pergerakan pasar dan suku bunga acuan syariah, misal BI Rate Syariah, lalu menyesuaikan tingkat nisbah atau bagi hasil untuk produk tabungan mudharabah agar tetap kompetitif namun tetap menjaga profit margin. Selanjutnya ada menentukan margin pembiayaan murabahah berdasarkan ekspektasi risiko pasar dan biaya dana atau cost of fund. Nah, tujuannya itu menjaga keseimbangan profitabilitas dan daya saing produk syariah. Nah, yang terakhir atau yang keempat itu diversifikasi sumber dana dan pembiayaan. Contoh, Bank Syariah melakukan kebijakan diversifikasi sumber dana dengan meningkatkan porsi dana murah atau tabungan wadiah atau mudharabah agar tidak tergantung pada deposito yang mahal. Terus menyalurkan pembiayaan pada sektor real yang beragam,
seperti UMKM, properti, perdagangan, bukan hanya sektor konsumtif. Tujuannya menurunkan risiko konsentrasi dan menjaga kestabilan neraca. Baik, cukup sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.